Sekarang kita bakal bahas soal faktor abiotik di sini ya, khususnya buat yang makroklimat atau iklim dalam skala makro, dalam skala global. Jadi tadi sebelumnya kan kita udah bahas soal faktor abiotik, dia salah satunya mempengaruhi ekosistem kan. Nah di sini apa aja sih sebenarnya faktor abiotik yang dia mempengaruhi skala makro, dia mempengaruhi kondisi iklim global bumi. Ada apa aja? Nah, di sini kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah intensitas cahaya. Nah, seperti yang kita tahu bersama, bumi itu dia bentuknya kurang lebih bulat kan. Nah, bentuk bumi ini, yang bulat ini, dia mempengaruhi intensitas cahaya yang diterima oleh permukaan bumi. Kayak misal di sini nih, di sini ada Papua ya, ada Indonesia bagian sini nggak kelihatan. Di sini, yang bagian tengah ini atau bagian ekuator atau bagian khatulistiwa, dia nerima cahaya matahari dengan intensitas yang gede banget di sini kan bisa kita lihat ya, ini tebel banget nih di sini. Sedangkan ketika kita gerak ke arah utara atau ke selatan dikit, penetrasi cahayanya atau intensitas cahayanya itu nggak seintens yang di ekuator. Di sini kan dia tebel banget, tapi di sini itu ya ada garis-garis di sini nih, dia agak renggang atau intensitasnya agak sedikit berkurang. Dan kita kalau kita misalnya gerak ke arah kutub, kita gerak ke arah utara atau ke selatan di sini, ininya intensitas cahayanya itu semakin tipis di bagian sini nih. Gitu. Jadi tadi bentuk bumi itu dia mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tiap-tiap benua atau tiap-tiap daratan dan lautan yang ada di bumi itu sendiri. Kayak gitu-gitu. Jadi di sini karena ada perbedaan intensitas, makanya zona-zona ini, 5 zona ini dia juga punya iklim yang beda-beda. Jadi di bagian tengah dia disebut sebagai iklim tropis kan. Jadi kawasan yang tropis, kawasan yang ada di sekitar garis khatulistiwa termasuk diantaranya adalah Indonesia, dia adalah ya panas kan, ininya apa, iklimnya tuh relatif panas gitu karena dia tropis dan dia juga nggak punya 4 musim karena tiap bulannya dalam 1 tahun dia nerima penetrasi cahaya yang intensitasnya tinggi, dia nggak banyak berubah, makanya dia tropis cuma punya 2 musim gitu. Dan ketika musim hujan juga tetap ada matahari kan, tetap panas kan gitu, jadi nggak terlalu berubah karena dia tropis, kena penetrasi dan intensitas cahaya yang tinggi setiap tahun, setiap saat kurang lebih. Nah kalau kita geser ke utara dan selatan, itu iklimnya adalah subtropis, yang mana kondisinya itu selalu bervariasi tiap bulan yang berbeda gitu, tiap 3 bulan sekali itu dia ganti musim kan. Makanya negara-negara yang ada di sini adalah negara-negara atau kawasan yang punya 4 musim karena ini intensitas cahayanya beda-beda. Nah soal musim ntar kita bakal bahas, tapi untuk sementara kita tangkap dulu ya ini subtropis. Nah kalau misalnya kita geser ke bagian ujung-ujung itu adalah polar kan atau kutub kan. Di sini intensitas cahayanya paling kecil, makanya biasanya bagian kutub utara dan kutub selatan itu ditutupi oleh tutupan es. Makanya disebut iklim polar di sini atau iklim kutub. Nah, selain intensitas cahaya, faktor lain adalah yang mempengaruhi ini ya, yang mempengaruhi iklim global itu adalah arah angin dan juga efek perputaran bumi. Jadi angin itu kurang lebih dia bergerak, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Dan mereka itu biasanya saling ketemu di daerah Katulistiwa sini. Nah, kenapa di sini garis arah anginnya itu agak menyerong, agak berbelok karena bumi itu dia berotasi, dia muter kan. Nah, arah angin dia dipengaruhi oleh perputaran bumi, makanya disebut sebagai efek Coriolis. Jadi anginnya itu agak sedikit berbelok, sedikit terpuntir karena buminya muter. Makanya angin yang ke utara dia agak gerak kayak gini, sedangkan angin yang selatan dia juga agak gerak kayak gini. Dan ini gerak-gerak angin ini dan pertemuan antara angin utara dan angin selatan dia membentuk pola tersendiri. Polanya kayak gimana? Kurang lebih gini. Angin itu dia ketika bergerak biasanya dia bawa uap air yang ada di sekitarnya, ditandai oleh panah yang warna biru ini nih. Jadi yang biru ini dia adalah angin yang bawa uap air. Sedangkan yang kuning itu adalah angin yang nggak bawa uap air. Kenapa? Karena gini, angin yang di sini sama angin yang di sini dia kan dua-duanya bawa uap air kan. Dan mereka itu ketika bertemu, uap airnya itu bakal berkumpul. Ketika uap air di atmosfer berkumpul, dia membentuk apa? Awan kan. Jadi di sini di antara dua anak panah biru ini, di sini dan di sini itu bakal ada awan. Nah, karena uap airnya itu udah
membentuk awan di sini, artinya angin yang balik lagi atau angin yang kuning ini dia udah nggak bawa uap air kan, karena airnya udah membentuk awan di sini. Makanya angin yang di sini udah nggak ada uap airnya, dia muter lagi ngumpulin uap air yang ada di sini, balik lagi jadi anak panah yang biru kan, balik lagi jadi angin yang bawa uap air, kayak gitu-gitu. Jadi di bagian sini dia membentuk awan. Awan itu adanya di mana? Di bagian sini, sini, dan sini. Dan ini, kalau misalnya kita bandingin dengan yang ini, itu kan adalah daerah yang intensitas cahayanya cukup tinggi ya. Di bagian sini adalah bagian khatulistiwa kan. Bagian sini adalah bagian ya daerah sini antara polar dan subtropis. Nah, gara-gara di sini banyak hujan dan dia juga kena penetrasi cahaya matahari yang intensitasnya tinggi, makanya daerah yang di sini dan di sini itu adalah daerah tempat turunnya hujan. Jadi bagian sini itu bakal turun hujan, bagian sini juga khatulistiwa, bagian sini juga. Kayak gitu-gitu. Jadi bagian sini kita bisa tandain sebagai ini adalah iklimnya basah ya atau wet. Bagian sini juga sama ya, iklim basah. Ini juga iklim basah. Sedangkan bagian sini tempat bertemunya angin yang kering, angin yang udah nggak ada uang air, itu kita bisa tandain sebagai iklim yang kering atau arid. Di sini adalah iklim kering, di sini adalah iklim kering kan, kayak gitu-gitu. Ini dan ini itu saling berkaitan. Oke, segitu dulu soal intensitas cahaya dan arah angin, juga arah efek ini ya, per rotasi bumi. Nah, selanjutnya kita